Kita start dari IHSG dulu teman-teman ya. Malam semangat meskipun IHSG merah merona. Turunnya cuma dikit kok, 0,28% doang nih. Nggak gelap-gelapan lagi, enggak, jangan deh. Oke teman-teman, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. ya ini IHSG. Ini IHSG. Seger banget malam Jumat. Malam Jumat seger. Oke, ya ini IHSG-nya dia lagi ketahan resisten kuat sih guys ya. Jadi 7.200 nih, aku coba gambar satu garis. Sorry ya. Aku cari dulu garisnya horizontal, bentar. Di sini nih 7.200 tuh lumayan kuat resistennya, dan ini udah mulai masuk bulan September ya. Ini udah mulai masuk bulan September. September ini bakalan ada FOMC meeting lagi tanggal 21 September US, di Indo tuh tanggal 22 US gitu. Sementara ini lagi, kalau sentimen global, kenapa IHSG agak-agak merah juga, ini lagi nunggu Jackson Hole Symposium gitu. Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach Tasya kalau bicara tentang Jackson Hole. Nah hari ini tuh market agak-agak turun dikit tuh, di-drag oleh saham TLKM, ASII, dan Arto. Terus hari ini yang aktif grup Bakri ya, BRMS, Bumi, Energi, Dewa. Tadi Mtrade ada masuk di BRMS. Terus kemudian ada saham yang lainnya yaitu Saratoga, Elsip, dan juga Pegas. Nah kita lihat ya, kita review ya. Mulai dari saham apa dulu nih? Saham apa dulu nih guys? Kita review dari saham Bumi dulu. Gimana kalau kita start dari Bumi nih? Oke. Bumi itu bulat. Bentar ya, aku balik kameranya nanti. Ya uptrend banget dia, buminya uptrend banget di sini. Terus kita lihat ya BRMS hari ini tadi direkomendasi, tadi Mtrade masuk sekitaran 238, sekitar 238 ya. Dan hari ini volumenya juga tinggi kalau BRMS. Kenapa kita masuk di BRMS instead of Bumi? Karena Bumi tuh dia udah uptrend banget, sedangkan BRMS ini baru aja breakout dari masa sideways-nya ya, baru breakout dari sideways-nya di sini. Oke, terus ya dia bisa sampai ke berapa ya BRMS ya? BRMS bisa sampai di 272 di sini. Terus kira-kira actionnya apa? Wait and see aja teman-teman. Kalau belum punya, yang udah punya tadi Mtrade ada beli juga, hold ya, hold untuk saham ini. Oke. Yang nanya rekomendasi sekuritas, ya anyway, gimana ya, tiap sekuritas plus minus ada kadang-kadang ngalamin sistem error ya, wajar lah ya. Oke, aku akan bahas masih dari grup Bakri. Aku bahas energi ya, energi. Senangnya baru sekarang dibahas BRMS. Iya, Mtrade beli tadi pagi gitu. Jadi ya kita review ya. Oke, energi gimana? Energi Mega Persada. Yang telat di BRMS, telat di Bumi, bisa watch energi karena energinya lagi di area support.
disupport banget di sini ya. Jadi dia ada potensi untuk mantul gitu sampai ke 256, bahkan bisa menuju sampai ke 288 sampai 300-an di sini, 288 sampai 300. Cuman ini zigzag dulu deh, 256 260-an dia akan turun dikit terus habis itu naik lagi. Miss bosan? Nggak bosan, aku lagi apa ya, masa mau diomongin sih, lagi ya lagi gitu deh gitu, jadi agak lemes dikit. Apa coba? Oke. Dewa, jadi aku lagi agak pusing dikit. Bukan bad mood guys. Mtrade ada rencana buka sekuritas ya ntar ya. Ya ini Dewa, Devin Tali dia sama ya kan, kamu juga lagi itu kan, aku juga, makanya rada lemes ini. Oke. Oke deh ya, ini Dewa. Jadi kalau dilihat dari beberapa saham tadi, baru naik sehari tuh kayak Dewa, terus Energi itu lagi di area support. Sedangkan kalau BRMS, kenapa Mtrade tadi lebih pilih BRMS-nya? Karena dia breakout play gitu. Ya, ini lagi breakout play gitu. Oke, terus kayaknya ada yang perlu ku ajak nge-live deh di sini. Aku mau bahas untuk Saratoga. Tadi Mtrade ada masuk Saratoga juga. Kita review Saratoga ya guys ya. Minum es dawet. Minum Sangobion aja deh. Oke. Ya, Saratoga. Menarik nih Saratoga. Sempat kita review kayaknya beberapa hari kemarin. Inawa 1996 mau live bentar ya. Saratoga ya. Jadi ini mungkin yang tadi bilang baru habis cut loss, mungkin tanggal 22 Agustus. Ini turun dalam. Nah, ini dia ketahan area support gitu. Tahan area support. Sempat breakdown sih sebenarnya, sempat breakdown tapi kemudian dia ketahan terus mantul lagi ya. Jadi sampai ke 2780 jangka pendek bisa lah gitu. LSIP juga tadi Mtrade ada beli. Kita lihat agak-agak random ya, bahas sahamnya kita random ya. Kita lihat saham-saham yang potensial dulu. Jadi kemarin kita ada pilih beberapa saham CPO, terus kemudian hari ini kita tadi beli LSIP. Dan ini ada dikasih diskon, kayaknya sih belum telat nih buat teman-teman yang masih belum beli gitu. Oke, terus kita lihat Pegas udah mulai rawan profit taking ya guys ya, udah ketinggian. Jadi untuk Pegas agak rawan profit taking. Medco gimana? Medco-nya juga udah mulai rawat profit taking jangka pendek gitu. Jadi jangan dikejar, yang beli beberapa hari kemarin tuh udah mulai siap-siap profit taking. Terus iya Elsa juga sama, dia juga udah mulai rawan profit taking gitu. Tapi kalau misalkan ini teman-teman jualan, nanti boleh buyback lagi di bawah karena pattern konsolidasinya menarik dan jangka menengah mesti harus punya ada ngehold untuk jangka menengah. Tadi aku remind dulu. Oke. Sorry ya guys, rada lemes nih, rada-rada anemia, tapi tetap pengen IG live gitu karena kayaknya kalau nggak IG live aku malah jadi tambah lemes. Kalau IG live aku jadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kuat gitu. Aneh sih, memang benar. Setelah IG live tuh kayaknya gimana gitu. Oke. Tadi ada yang nanya tentang TLKM. TLKM-nya pattern-nya failed ya untuk pattern cup and handle-nya. Oke, kita lihat ya TLKM-nya gimana ya.
kita lihat ya. Ya, ini aku gambarnya aku edit deh. Aku edit ya gambarnya ya. Aku rapiin dikit ya. Sebenarnya sama sih. KPN handle-nya di sini. Emang kemarin sempat breakout dikit, terus balik turun, tapi tetap uptrend dia, tetap on track uptrend. Jadi ya wait and see dulu aja gitu. Jadi wait and see dulu aja ya. Untuk TLKM-nya kalau misalkan mau beli, buat yang punya modal bawah itu berapa sih? Modal bawah itu di bawah 4330, di bawah 4330 masih bisa ngehold, apalagi yang di bawah 4000 tuh masih bisa ngehold. Berkumpul sama pemburu cuan, semangatnya nambah, kata Putra Jayasen. Iya, pengabdi cuan. Pengabdi cuan, lampunya dimatiin jadi pengabdi cuan. Oke, sekarang kita mau lihat untuk beberapa saham yang kita watch saat ini. Kita masih nge-watch, aku sih suka Japfa, lihat Japfa tuh masih menarik ya. Japfa ini jadi watchlistnya Mtrade, salah satu watchlist Mtrade juga. Nah, kita sempat jualan Japfa untuk jangka pendek, tapi kita lagi watch untuk jangka pendek bisa buyback lagi. Jangka menengahnya kita udah punya di sini kan. Nah, untuk jangka pendeknya kita udah jualan, kita mau watch untuk beli lagi, dan ini cakep banget. Dia sempat breakout di 18 Agustus kemarin, terus kemudian dia turun 1, 2, 3, 4, 5 hari, 5 atau 6 hari turun dengan volume transaksi yang kecil gitu. Ya, jadi ini Japfa, volumenya kecil. Kita watch sekitaran level berapa? 1550 sampai 1570-an. Tadi sih kena Japfa 1570-an ya. Jadi kita watch untuk Japfa. Kemudian kita watch lagi untuk, aku masih nge-watch untuk SMBR. SMBR Mtrade udah beli. Devin Tali dia katanya, aku aja udah ngantuk berat, lemas berat tetap setia nonton aja. Oke lah. Iya. Ada yang minta dibahas bandarmologi. Oke, ya nanti dikit ya aku bahas ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman nanya bicara tentang bandarmologi itu, kalau aku sih sebenarnya tinggal ngelihat tentang akumulasi dan distribusi. Nah, sekarang gimana sih caranya ngelihat akumulasi dan distribusi kalau misalkan nggak ada kode broker, nggak tahu siapa yang beli saham ini, siapa yang jual saham ini. Percaya nggak teman-teman, aku dari dulu trading tuh nggak pernah loh aku ngelihat akumulasi untuk saham ini, saham itu tuh dari kode broker, sama sekali nggak pernah. Jadi lihatnya dari mana? Ngelihatnya dari teknikal. Ngelihat dari teknikal itu caranya gimana? Ngelihatnya dari akumulasi, ngelihat candle dan volume. Hubungan antara candle dan volume itu sangat penting sekali. Nah, ini tadi ya, ini geng Bali senang nih ya. Nah, ini jadi aku mau kasih lihat salah satu contoh saham yang lagi diakumulasi. Kalau kita bicara tentang bandarmologi itu kan artinya kan ngikutin gerak quote on quote bandar ya. Sorry, saya harus menyebut kata ini karena tadi ditanyain gitu. Siapa sih yang dimaksud dengan bandar itu quote on quote yang sering ditanyain oleh teman-teman. Sebenarnya yang dimaksud dengan bandar tuh kan orang-orang yang punya duit gede dan dia berpengaruh ya, action beli jualnya dia tuh karena duitnya gede tuh jadi berpengaruh terhadap gerak saham. Kalau mereka beli banyak ya jadi naik, kalau mereka jual jadi turun. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur, tidak semua orang yang melakukan beli jual saham dalam jumlah besar itu adalah bandar gitu. Bandar tuh konotasinya agak negatif, sengaja memanipulasi harga meskipun perusahaan ini jelek, dimanipulasi harga sahamnya biar naik supaya mereka bisa profit taking di atas dan ngedump. Itulah yang disebut dengan pump and dump. Ngedump supaya mereka profit taking dan retail yang beli di atas gitu. Jadi retailnya nyangkut gitu. Nah, dengar katanya ada yang lebih canggih lagi, pump and dump-nya tuh quote on quote korbannya katanya bukan retail lagi tapi juga institusi yang lain. Nah, aku nggak tahu lah ya bener atau enggaknya, dan menurut aku sih kita sebagai investor retail kita nggak perlu tahu sampai sejauh itu. Yang bisa
kontrol kita, yang bisa di kemampuan kita tuh adalah kita melihat dari technical itu sendiri yang mencerminkan beli jual, volume transaksi dan juga harga. Itu yang mencerminkan sebenarnya akumulasi dan distribusi. Mungkin ada teman-teman yang bilang, wah kan kalau mereka beli dari bukan di regular market atau misalkan di bank kustodian, itu kan nggak kelihatan volume transaksinya. Tetap aja mereka perlu melibatkan retail juga gitu loh. Jadi kita perlu melibatkan retail untuk beli jualnya. Jadi kita bisa tetap ngelihat dari harga dan volume. Aku kasih disclaimer sekali lagi, setiap orang yang melakukan beli jual saham dalam jumlah besar atau institusi dalam jumlah besar itu tidak semuanya bermaksud untuk memanipulasi. Jadi mungkin mereka memang investor yang lagi ngumpulin, investor yang profit taking. Terlepas dari siapa mereka, apa mereka sengaja untuk memanipulasi atau enggak, kita bisa lihat dari harga dan volume. Nah ini geng Bali apa Miss? Enggak. Geng Bali tuh penonton kita yang dari Bali, penonton setia kita yang dari Bali gitu loh. Ntar dikira apa lagi nih. Oke, Jennifer Kenny nanya, Miss untuk bandar-bandar ini apakah termasuk ilegal ya? Karena mereka kayak manipulasi harga, nyuruh orang untuk beli-beli untuk dia take profit di harga atas gitu. Ya jadi sebenarnya kalau memang tujuannya seperti itu, memanipulasi, ya pasti ilegal dan pasti itu akan kena tegur sama OJK. Jadi maka dari itu beberapa saham yang mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi sekali itu masuk dalam UMA atau disebut dengan unusual market activity. Nah, unusual market activity ini salah satu kenapa sampai disuspend juga kadang-kadang. Salah satu cara dari bursa untuk melindungi para investor. Cuman investor retail ini kadang-kadang kesel ya. Kita kadang-kadang kesel kenapa? Karena yang disuspend tuh saham yang naik doang gitu. Yang turun kenapa nggak disuspend? Naik tinggi disuspend. Giliran turun tinggi nggak disuspend. Tapi ya aku di sini ngambil positifnya aja. Kenapa? Karena kalau naik-naik tinggi, misalkan mereka suspend, bursa suspend, itu tujuannya supaya melindungi kita supaya nggak beli di pucuk gitu sih. Nah jadi kalau ditanya ilegal atau enggak, ya jelas ilegal gitu, apalagi kalau sengaja pump and dump, namanya aja pump and dump ya. Jadi itu perbuatan yang tidak baik. Tapi sekali lagi belum tentu semuanya yang akumulasi distribusi ini merupakan bandar. Mereka tuh bisa jadi investor institusi. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini saham SMBR. Ini SMBR guys ya, aku disclaimer dulu karena saham ini kita ada mention beberapa kali selama berhari-hari, dan jadi ini kita nggak mau dianggap kayak ngepom-pomin saham ini. Aku cuma mau edukasiin dari kacamata teknikalnya aja. Cakepnya tuh kayak gini nih, hijau tinggi tuh kelihatan banget di sini. Nah pertanyaannya, mungkin teman-teman bertanya nih, ini kira-kira kalau kayak gini si bandar tahu nggak ya? Anggap aja lah kayak belum tentu ini SMBR digoreng enggak ya, belum tentu ya. Ini bisa jadi ini natural gitu loh. Nah tapi misalkan nih ya, misalkan ini sebut aja misalkan saham X gitu. Pasti mereka juga bisa nih baca technical breakout dari 498 atau 500 jadi trend kayak gitu. Pasti mereka bisa baca technical juga. Jangan-jangan mereka bisa membentuk harga saham itu, jangan-jangan mereka bisa membentuk chart sengaja dibikin up volume tinggi, turun volume kecil, bisa jadi gitu ya. Jadi bisa jadi mereka bikin chartnya saham X ya, kita nggak ngomongin SMBR secara khusus gitu. Nah namun ya, meskipun mereka ngegambar chartnya, sengaja ngegambar chartnya kayak gitu, kita tetap nggak apa-apa ngikutin chartnya, itu nggak apa-apa. Sampai satu waktu keluar candle merah atau hitam panjang dan volumenya gede, itu tanda kita mesti harus cepat kabur gitu ya. Oke, kata Rerahar, bandar itu tahu orang yang sabar, hahaha. Oke, kata Hendratio 80, nggak pom-pom itu Miss, kalau pom-pom mah udah arah terus, sengaja buat retail masuk baru dijual pelan-pelan. Iya, jadi ini masih masa akumulasi gitu. Kalau untuk SMBR ini masih panjang path-nya. Oke, terus kayak Java tadi juga aku lihat di sini.
Ya, Japfa ini juga naik volume tinggi dan turun dengan volume kecil. Aku mau bahas untuk Tresian TN. Ini selalu bahas saham fundamental baik. Gimana kalau saham gocapan seperti Kars dan Pura? Terima kasih. Sebentar ya. Oke. Gigiku kenapa ada lipstiknya ya? Kata Sandi Muslimah, gigimu. Oke, aku ulang ya. Dari Tresian TN, ini selalu bahas saham berfundamental bagus. Gimana kalau saham gocapan seperti Kars dan Pura? Jadi mungkin kita ngomong secara general aja untuk saham gocap itu tips tradingnya tuh gimana. Aku dulu pernah trading saham gocap dan sampai sekarang masih gocap terus gitu. Jadi ya anyway, uangnya ya masih nyangkut gitu. LT ya waktu itu dan lama banget ya. Jadi kita nunggu bangunnya gitu. Terus kalau misalkan resiko terjeleknya gimana? Nggak bangun-bangun saham itu nggak bangun-bangun, terus resiko terjeleknya gimana? Ya dijual di pasar negosiasi. Emang bisa ya? Ya bisa. Harganya berapa? Harganya tergantung kesepakatan market gitu. Jadi misalkan di harga 50 kemudian dijual, kesepakatannya berapa? Misalkan yang nawar di harga 25, ya berarti di harga 25 aja gitu. Oke, terus kemudian kalau untuk saham-saham yang saham gocap yang baru mulai aktif gimana dong gitu. Contohnya kayak yang baru aja ini baru-baru aja ini aktif adalah Kars. Nah, kalau teman-teman perhatikan kayak gini. Nih ya. Kars kayak gini ya. Nah, ini sih sebenarnya kalau secara teknikal belum bisa dibaca ya. Kalau secara teknikal ya, saham gocap yang baru aktif. Jadi ini sifatnya sangat spekulatif sekali. Kalau teman-teman mau pakai teknikal untuk saham gocap yang baru aktif, tipsnya adalah sebenarnya itu lebih ke scalping. Kita lihat dari intraday, dari intradaynya. Terus kemudian intradaynya masih naik ya, ya udah mungkin teman-teman kalau masih mau hold selama beberapa hari. Intraday itu chart 1 menit atau chart 5 menitan, dan untuk Kars ini trennya juga secara intradaynya masih oke, masih naik gitu. Cuman teman-teman di sini ini memang naiknya beberapa hari udah lumayan tinggi. Kalau kita hitung dari bottomnya dari 50 sampai sekarang ini 66% masih 31% masih bisa naik nggak? Kemungkinan masih bisa naik nih kalau ngelihat trennya kayak gini. Nah, tapi ini bukan berarti aku ngerekomen beli. Kalau misalkan teman-teman mau beli ini tuh ngetes gitu, uang kecil aja dulu gitu ya. Nah, untuk Kars ini kayaknya masih bisa lanjut gitu. Oke, terus kemudian selain Kars tadi apa? Ada yang nanya saham Pura. Oke. Nah, ini sama, ini Pura. Nah, aku sih tipsnya buat kalian kalau buat yang saham gocap kayak gitu tuh aku ngelihatnya trennya secara intraday sih. Jadi kalau dilihat tren secara intradaynya Kars tadi tuh lebih bagus daripada Pura gitu. Karena kalau Pura diperhatikan di sini ini naik sehari ini kebanting, naik sehari kebanting. Sedangkan kalau Kars ini tren intradaynya dia memang naik terus. Tapi kalau dilihat selama beberapa hari ya naiknya udah signifikan. Jadi mungkin kalau teman-teman mau nunggu ada retracement boleh. Atau kalau ada yang hoki punya di modal bawah mau hold silakan, kalau ada tanda candle reversal profit taking gitu aja ya. Jadi tipsnya adalah untuk saham beli trading saham gocap, nomor 1 Anda nggak harus trading saham gocap. Terus kalau teman-teman mau trading saham gocap ya nominalnya sesiapnya teman-teman aja dengan resikonya. Dan yang ketiga, paling resiko banget adalah kalau dia turun sampai ke gocap lagi nggak naik-naik, artinya teman-teman nggak bisa jualnya di pasar negosiasi. Kalau jualnya di pasar negosiasi ya berarti teman-teman ditawarnya tuh murah banget, bisa sampai separuh harga, bisa ruginya tuh sampai 50%-an gitu. Oke, terus aku mau lanjut bahas untuk saham yang lainnya.
aku mau bahas saham yang lain. Apa ya kira-kira ya? Hari ini asing mulai net sell. Nah, perhatikan teman-teman, udah net buy terus selama hampir sebulan. Di bulan Agustus net buy terus. Sekarang udah mulai net sell nih. Ya. Hari ini tadi net sell di regular market sekitaran 536,23 miliar. Di pasar reguler tuh asing net sell BRI 290,5, kemudian TLKM 217,2 miliar, kayaknya profit taking ini, kemudian LPPF 25,2 miliar, ASII 22,2 miliar, dan Tebik 19,6 miliar. Nah, kita mau lihat nih, BRI gimana ya? Mumpung dia lagi masih di net sell asing, padahal perusahaan ini fundamentalnya bagus, boleh nggak sih dikumpulin atau dikoleksi buat teman-teman yang investasi gitu. Nah, ini menarik kalau BCA-nya masih ketinggian, teman-teman. Di sini teman-teman lihat BRI-nya mulai turun, dia ngebentuk inverse saucer gitu. Nah, dia ngebentuk inverse saucer, dia bisa turun sampai ke level 4.200, bahkan bisa turun lagi, bisa sampai ke 4.010. Nah, jadi kalau BRI ini turun 4.200 sampai 4.270, teman-teman bisa nih nyicil beli dikit dulu, karena dia belum tentu loh dikasih sampai harga 4.000-an gitu ya, untuk yang long term investment yang belum punya gitu, meskipun bukan harga terbaik. Kalau perkiraan aku nanti di bulan September kayaknya bakalan bisa ada diskon lagi. Cuman ya nggak tahu sampai sedalam apa gitu. Oke, jadi BCA masih agak tinggi, BRI yang mulai dikasih diskon gitu. Ini banyak yang nanya juga, out of topic nih, banyak yang nanya Sido, tapi nanti ya aku bahasnya nanti. Aku mau bahas ASII dulu karena hari ini udah mulai asing net sell. Turun sampai level berapa? $6750 sampai level 6750 di sini ya. Oke. Jadi support satunya ASII di 6750. Teman-teman kalau misalkan belum punya, wait and see dulu. Oke, terus ini tadi pada banyak nanya di Sido muncul kenapa? Enggak, ini sebentar ya. Oke. Kata Rens Kue SSI ya, kasihan, ntar aku bahas deh. Elsa tadi aku udah bahas sebenarnya guys. Sido hati-hati ya, technically dia mau ada kayaknya bisa breakdown turun nih. Wait and see dulu deh teman-teman. Wait and see dulu. Ini patternnya agak kurang bagus. Sebenarnya dia perusahaan yang bagus sih. Ini slow down dikit. Wait and see dulu aja karena technicalnya begitu. Oke, kalau trading jangan masuk dulu, tapi kalau investing justru malah ditunggu turunnya. Terus aku mau Java tadi udah dibahas, yang France udah dibahas dan bagus. Memang kita lagi watch untuk masuk lagi buat jangka pendeknya. Jangka menengahnya udah ngehold ya, udah cuan gitu. Rerahar minum tolak angin dulu biar Sidonya naik. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham yang lain. Tadi sebenarnya BRMS sudah dibahas guys. Ada yang mau minta bahas lagi toh? Dikit ya, aku bahas dikit ya. Jadi untuk saham-saham grup Bakri tadi ada beberapa yang potensial buy on weakness kayak energi. Ya, kayak energi, terus kemudian ada Dewa, itu potensial buy on weakness, baru naik satu candle. Sedangkan BRMS ini tadi kita trading breakout gitu, masih bisa naik sampai 272. Cuman kita belinya udah tadi ya guys ya, di harga sekitaran 238 gitu. Jadi ya teman-teman kayaknya sih nggak wise kalau dikejar gitu. Adaro, pada galau dengan Adaro. Tadi ada yang bilang Adaro udah kayak saham gorengan gitu. Aku cuma mau ingetin aja, simple aja analisis aku. Mtrade ini juga udah jual Adaro. Simple aja analisis aku. Adaro ini dia lagi konsolidasi sideways panjang setelah dia break all time high. Setelah dia break all time high, perhatikan ini aku ulang lagi. Barangkali kalian lupa, aku sempat bahas Adaro ini kemarin. Nah, dia break all time high-nya tuh di level berapa sih? Aku kasih garis ya, lagi ya buat remind teman-teman semuanya. Dia break all time high-nya itu pada
sekitaran Maret kemarin, Maret 2022. Dan aku mau coba clear ini dulu, clear drawingnya. Nah, ini dari Maret 2022 dia breakout di sini. Nah, teman-teman perhatikan sekarang tuh dia lagi konsolidasi. Jadi sebenarnya bagus kalau dia ada konsolidasi atau sideways dulu. Nah, Adaro bakalan bagus lagi jika dia breakout dari 3690 atau 3700 gitu. Nah, kalau misalkan di bawah itu masih sideways dan jadi nggak bagus kalau dia di bawah 2640. Kesimpulannya gimana sih? Aku simpulin aja deh biar kalian teman-teman nggak bingung ya. Aku simpulin aja buat Adaro ini. Adaro tuh lagi masih masa sideways. Tadi aku bilang supportnya berapa? Supportnya di angka 2690 atau 2700 lah, sampai level 3670. Angka sideways ini artinya bull dan bear, daya beli dengan tekanan jual itu sama kuatnya ya. Jadi daya beli dan tekanan jual sama kuatnya. Makanya buy sell kayak gitu terus, kayak TikTok sideways zigzag gitu terus. Nah, itu karakter dari masa sideways. Maka dari itu kalau teman-teman nggak mau galau, sebenarnya antara belinya di support sideways atau di breakoutnya sekalian gitu. Kalau di support sideways resikonya memang lebih kecil, karena ketika dia breakdown itu dekat banget dengan level stop loss-nya. Semoga bisa dipahami ya, karena nggak visual di sini. Jadi kita ada share ini lengkap di workshop Super Trader. Sedangkan kalau misalkan beli breakout di atas, dari resisten atas beli breakout gitu, lebih keuntungannya sih dia larinya akan lebih cepat, tapi resikonya dia jadi jauh dari level stop loss-nya gitu. Kalau beli di support, keuntungannya dia dekat dengan level stop loss, jadi resikonya kecil, tapi kerugiannya adalah lama, nunggu breakout tuh lama. Jadi sideways itu adalah masa yang tidak menentu. Oke, Rehar nanya Arto. Oke, baik Arto, bentar ya. Jadi untuk saham-saham komoditi tambang untuk coal saat ini lagi agak-agak ketinggian secara monthly, mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Oke, aku akan bahas untuk saham Arto. Arto kata ada yang bilang teknikalnya menarik. Sebenarnya enggak sih. Teknikalnya menarik ketika di 19 Agustus kemarin. 19 Agustus tuh dia turun dan kena support. Tapi sekarang dia setelah 19 Agustus kena support, bukannya naik malah turun lagi, turun terus. Jadi ini bukan jadi menarik. Dan kita tungguin aja nanti di 8150 di support merah ini ya. Kalau di support merah ini dia mantul, oke. Tapi kalau yang di support 81 ini dia nggak mantul, ya jangan dibeli. Jadi wait and see dulu aja. Sekarang masih agak kejauhan. 87 sampai 8150 tuh lumayan. Malam ini kita sama Coach Tasya ya. Oke. Nah, PTBA gimana? Sama PTBA agak ketinggian juga secara monthly-nya. Dan PTBA ini oke, tadi ada yang nanya PTBA ini hampir nutup gap di sini ya. Ini perkiraan aku, tadi banyak yang jualan, orang-orang yang udah dapat dividen, mereka udah cuan dari dividennya berapa belas persen waktu itu, 15% gede sih PTBA. Nah, terus kemudian sekarang harganya balik, ya udah mereka bungkus cuan dulu gitu, nggak mau kena fluktuasi. Makanya hari ini tadi ekornya panjang banget ya. Jadi PTBA rawan profit taking sekitaran level-level saat ini sampai level 4630 tuh rawan profit taking banget. Karena banyak banget yang waktu itu udah dapat dividen gitu. Oke, teman-teman, aku mau kasih tips. Ini ada permintaan dari Rianti Chandra. Kasih wejangan dong buat investor kayak yang udah ngaruh di SIDO atau saham apapun dan kemudian turun dalam, biar psikologinya tetap yakin invest dan nggak CL dan nggak cut loss. Pertanyaan saya adalah, ini terlepas dari sahamnya apa, ketika ada investasi jangka panjang, pertanyaan saya adalah, kenapa harus tetap hold terus? Kenapa harus tetap yakin? Kenapa kok nggak cut loss aja? Boleh nggak sih cut loss dalam investing? Boleh kok. Kalau memang secara proyeksi forward looking perusahaan itu nggak bagus, boleh loh kita cut loss gitu ya. Jadi teman-teman
bukan berarti dalam investasi itu nggak boleh jualan atau nggak boleh cut loss. Kayak Warren Buffett, dia juga jualan perusahaan apa namanya airlines ketika mau masuk masa pandemi gitu. Nah, tapi kemudian ada juga kita di Mtrade tuh kita sempat jualan untuk GGRM beberapa hari kemarin, bukan beberapa hari ya, 2-3 minggu kemarin ya, karena kita lihat prospeknya jangka panjang kurang bagus dan secara fundamental resultnya juga kurang bagus. Nah, mungkin tips dari aku adalah untuk Rianti Chandra lebih banyak melihat secara prospek fundamental, secara laporan keuangannya gimana dan forward lookingnya gimana gitu. Dan tips yang kedua sebenarnya start dari awal sebelum membeli, pahami dulu perusahaan ini gimana. Kalau memang nggak terlalu kenal-kenal banget dengan perusahaan tersebut, sebaiknya trading aja, nggak usah investasi gitu, nggak usah investasi jangka panjang di perusahaan tersebut gitu. Jadi maka dari itu untuk teman-teman pemula trading itu trading jangka menengah menurut saya yang paling pas, atau swing trading kalau ada waktu gitu. Oke? Aku akan invite Coach Tasya. Halo. Halo Coach Tasya. Oke. Sorry ya guys, aku agak-agak lemes ya, you know lah, cewek lagi apa? Pikir sendiri. Hai Coach Tasya. Udah ditunggu fansnya. Kok nggak ada suara? Cek, gak ada suara ya. Aku adalah anak gembala, selalu riang gembira, kata Joni Duawong. Gak ada suara Tasya. Sambil nunggu Tasya, aku mau bahas Saratoga. Tasya nggak ada suara, keluar dulu aja, ntar masuk lagi. Oh, Saratoga tadi aku udah bahas loh. Suara aku hilang. Suara aku ada nggak? Suara aku ada nggak? Suara aku ada nggak? Oke. Alsip udah dibahas. Saratoga tadi aku udah bahas juga. Kayak ada ya, aman suaraku ya, thanks yang. Ya, Harum belum. Aku invite lagi ya, Tasya bentar lagi ya. Oke. Saratoga ini dia resisten jangka pendeknya 2780, menarik banget patternnya. Balik lagi ke harga volume dia sideways turun. Kalau naik dia volumenya naik, dan ini udah kelihatan dari sini akumulasinya. Dia naik, di sini juga volumenya naik. Jadi 25 Agustus tadi kita baru beli lagi, dan kita juga akan masukin untuk jangka menengah juga nih, karena dia belum terlalu jauh dari stage satunya dia. Kalau dia udah jauh dari stage satunya dia, kita nggak akan mau buat jangka menengah. Oke, teman-teman, Sabtu nanti kita ada seminar Contastic bahas tentang strategi investasi di era naiknya suku bunga BI dan inflasi. Langsung aja daftar di mtrade.id/Contastic, dan juga ada promo Mtrade 12 bulan bonus 5 bulan. Teman-teman bisa ke mtrade.id/WhatsApp ya, mtrade.id/WhatsApp. Oke. Bumi tadi udah dibahas, investasi BCA gimana jangka panjangnya, ini pertanyaan dari Om Brewok. Tunggu aja ya, tunggu koreksinya ya, sekarang masih oke. Udah banyak banget yang nanyain Esa, oke. Oke. Esa.
Ya, ESA udah dekat dengan resisten, beberapa hari kemarin tuh sempat hampir breakdown dengan volume tinggi. Kalau misalkan kamu udah jualan di sini dan volumenya tinggi, kalau misalkan udah jualan, biarin aja nggak apa-apa. Ini dekat dengan resisten, jangan dikejar ya. Kita wait and see dulu ya. Oke, aku mau bahas tentang beberapa sentimen yang cukup menarik, yaitu Jackson Hole Symposium. Jadi market lagi nunggu Jackson Hole Symposium itu apa. Terus kemudian untuk prospek dari saham perbankan setelah suku bunga naik, dan juga Saratoga hari ini aktif, gimana prospeknya secara fundamental. Cek suara Tasya. Nggak keluar, Tasya bisa pakai earphone. Udah ditunggu fansnya. Pakai earphone guys, earphone Tasya. Oke, sambil nunggu coach Tasya ya. Hari ini TBIG dibuang asing 19,6 M. Gimana nih? Net sale 19,6 M. Padahal kemarin lagi di area support. Teman-teman yang udah sempat beli TBIG sambil nunggu coach Tasya. Oke ya. Ya, jadi yang udah beli tebing beberapa hari kemarin, nggak apa-apa, hold aja dulu. Supportnya di bawah 2870, cut loss kalau misalkan dia jatuh di 2870. Tapi kayaknya ini dia tekanan jualnya udah mulai berkurang, jadi pas dia turun volume transaksinya juga mengecil, hold dulu gitu. Kita watch listnya di sektor poultry dan juga semen. Dari 5 sektor yang sempat kita bahas masih murah valuasinya tuh 2 yang lumayan menonjol saat ini untuk jangka pendek untuk tradingnya. Ya, suaranya masih nggak nongol nih Coach Tasya, kayaknya ada kendala teknis. Ini tip Coach Tasya dibahas di morning briefing besok ya, untuk simposium global Jackson Hole. Terus kemudian juga Jackson Hole ya, mungkin nanti bisa di broadcast di Mtrade aja, habis ini broadcast aja di Note Mtrade ya. Saya minta tolong Tasya karena tentang Jackson Hole tuh nggak bisa diiniin besok, dibahas besok. Atau bikinin satu konten yang singkat deh Tasya di Mtrade untuk gratis ya, bukan untuk VIP. Jadi teman-teman yang di Mtrade, yang di IG Live di sini bisa download aplikasi Mtrade, dan nanti Coach Tasya akan post untuk artikel tentang Jackson Hole Symposium gitu. Jadi apa yang mau dibahas di IG Live malam hari ini, bahas aja di artikel itu. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Semoga besok saya masih bisa IG Live, tapi saya akan umumin baik IG Live atau enggaknya, karena besok aku ada seminar yang lumayan panjang banget, dari pagi sampai sore gitu, sampai sore ya. Semoga sempat IG Live gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, aku akan umumin besok gitu. Oke, jangan lupa nonton seminar Cuantastik, karena nanti akan dibahas di seminar Cuantastik juga untuk market hari Senin gimana di mtrade.id/cuantastik. Dan kita mau ada seminar, Tasya udah boleh live nggak apa-apa Tasya, langsung bikin artikelnya aja Tasya, buat gratis ya, bukan buat VIP. Oke, jadi teman-teman download aplikasi Mtrade untuk tahu bahasan kita tentang simposium Jackson Hole ya, akan dibahas Coach Tasya. Ada seminar tentang cara membaca laporan keuangan, workshop Zero to Hero, analisis laporan keuangan. Ini masih early bird, teman-teman langsung aja daftar ke mtrade.id/workshop yang ngajar nanti tim equity research kita, dan juga saya juga ada di situ gitu. Oke. Terus kemudian teman-teman kalau mau join jadi coach Mtrade, langsung aja ke hr@mtrade.id ya. Sehat selalu semuanya. Sorry aku udahin dulu karena kita mau istirahat. Oke ya, selamat malam dan salam profit. Dadah. Sido udah dibahas. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.